Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulgia Oktami dari kelas akuntansi 20B, NIM 1057311047020. Dosen pengampu yaitu Ibu Wahyuni, sarjana ekonomi, master akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang menggunakan metode perpetual. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu perbedaan antara metode perpetual dan metode periodik. Yang pertama itu metode perpetual, di mana metode perpetual adalah metode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. Sistem pencatatan perpetual ini biasanya disebut juga metode buku, di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar dicatat dalam pembukuan. Yang kedua yaitu ada metode periodik, di mana metode periodik ini atau metode periodik bisa juga disebut dengan metode fisik, merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perbedaan pencatatan antara metode periodik dan periode perpetual, di mana sistem periodik akan mencatat jumlah persediaan barang dagang pada saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik, sementara sistem perpetual akan mencatat persediaan barang dagangan secara langsung pada akun persediaan. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada warung serba batik atau serba 81 adalah dia di mana perusahaan dagang yang mengkhususkan diri menjual barang-barang serba batik, mulai dari pakaian, kain, peralatan rumah tangga, hingga mainan anak-anak. Serba 81 berbentuk perseroan terbatas yang hanya dimiliki oleh Bapak Anggit S. Utama, Ibu Elizabeth Anggi, dan Bapak Burhan Cahyo. Di mana di sini yaitu ada neraca saldo sebelum buku besar. Baik, langsung saja ke transaksi jurnal umum Waserba 81. Baik, langsung saja pada transaksi pertama, yaitu membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Karena di sini dikatakan membayar beban sewa, maka beban sewa bertambah di posisi debit sebesar 2.400 dan lawannya adalah kas di bank BNI berkurang, berada di posisi kredit sebesar 2.400 dengan keterangan bayar sewa toko. Dilanjut pada transaksi pada tanggal 3 Desember, di mana membeli 50 lusin kain batik dari Jurangan Batik Erlanggan dengan termin kredit 2/10 N30 Trade on Board atau POB saving point sebesar 21.600. Di sini dikatakan membeli 50 lusin kain berarti terjadi pembelian, maka jumlah transaksi di tanggal 3 Desember ini adalah persediaan barang dagang pada utang dagang. Kita akui sebagai persediaan utang dagang karena pembelian secara kredit. Bisa dilihat di soal di sini dikatakan ada termin kredit 2/10 N/30, di mana artinya apabila kita membayar utang kita tidak lewat dari 10 hari, maka kita mendapatkan potongan 2% dan batas pembayarannya yaitu selama 30 hari.
dimana jumlahnya itu adalah persediaan barang dagang pada hutan dagang. Dengan keterangan yaitu adalah membeli kain batik. Yaitu sebesar 21.600. Lanjut pada transaksi tanggal 4 Desember, yaitu membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa akun yang berkaitan dengan harga pokok penjualan kita akui sebagai persediaan. Karena pada soal di sini dikatakan ongkos kirim pembelian, maka kita akui sebagai persediaan barang dagang, di mana persediaan barang dagang bertambah di posisi debit sebesar 500, lawannya adalah kas di Bank BNI di posisi kredit karena dikatakan membayar sebesar 500. Persediaan barang dagang pada kas bank di BNI. Diakui sebagai membayar ongkir. Sebesar 500 rupiah. Dilanjut pada tanggal 6 Desember, di mana yaitu menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hadmin dengan termin kredit 2/10 POB shipping point senilai 8.500. Bahan pokok penjualan barang yang dijual tersebut sebesar 5.000. Dimana apabila menggunakan metode perpetual, maka pada saat penjualan jumlah yang kita lakukan ada dua, yaitu yang pertama adalah piutang dagang bertambah di posisi debit sebesar 8.500 karena melakukan penjualan secara kredit. Lawannya adalah penjualan bertambah di posisi kredit sebesar 8.500. Dan jurnal yang kedua adalah beban pokok penjualan berada di posisi debit pada persediaan barang dagang di posisi kredit sebesar 500 dan keterangan menjual batik kepada Galeri Hadmin. Di mana piutang dagang dan penjualan ini sebesar 8.500. Dan pokok penjualan dan persediaan barang dagang itu sebesar 5.000.
pada tanggal 7 Desember, di mana yaitu menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November. Penjualan pada bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Di sini dikatakan bahwa penerimaan pelunasan piutang maka akan menambah kas, di mana kas bertambah berada di posisi debit sebesar 8.900 dan lawannya adalah piutang dagang berkurang berada di posisi kredit sebesar 8.900 dan keterangannya yaitu adalah menerima pelunasan piutang. Kas di bank B ini dengan keterangan itu menerima pelunasan. Lanjut pada tanggal 10 Desember, yaitu mencatat penjualan tunai pada tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Beban pokok penjualannya itu sebesar 16.000. Di sini dikatakan bahwa penjualan tunai berarti kas bertambah berada di posisi debit sebesar 27.200 dan lawannya adalah penjualan bertambah di posisi kredit sebesar 27.200. Karena di sini penjualan menggunakan metode perpetual, maka jurnal kedua adalah beban pokok penjualan berada di posisi debit sebesar 16.000 dan lawannya persediaan barang dagang di posisi kredit sebesar 16.000 dengan keterangan yaitu mencatat penjualan tunai. Dengan keterangan mencatat penjualan tunai. Dilanjut pada tanggal 12, di mana melunasi utang pembelian barang dagang pada tanggal Desember. Kita kembali ke transaksi tanggal 3 Desember, di mana utang dagang kita sebesar 21.600 dan dengan termin 2/10 N30. Nah, dari tanggal 3 Desember sampai tanggal 12 ada 9 hari. Berarti kita masih mendapatkan potongan pembelian akun yang berkaitan dengan HPP atau harga pokok penjualan. Maka kita akui sebagai persediaan dan potongan pembelian. Termasuk pada HPP, maka kita akui sebagai pembelian. Jadi jurnal tanggal 12 ini adalah
utang dagang berkurang di posisi debit sebesar 21.600. Lawannya adalah persediaan perdagangan di mana 2% dari 21.600 adalah 432. Pada kas di Bank BNI sebesar 168 diperoleh dari hasil pengurangan antara persediaan barang dagang dan utang dagang dengan keterangan melunasi utang. Kita melangkah pada tanggal 14 Desember, di mana Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Beban pokok penjualan penjualan barang yang retur 900. Di mana di sini ada pembeli yang mengembalikan beberapa barang, mungkin itu karena barangnya rusak atau barangnya tidak sesuai. Karena kita menggunakan metode proposal sama seperti percetakan pada saat penjualan berjurnalan, di mana jurnalnya yaitu retur penjualan pada piutang dagang. Jurnal yang kedua yaitu persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan. Keterangannya yaitu meretur barang. Di mana retur penjualan pada piutang dagang ini sebesar 1.500. Persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan sebesar 900 rupiah. Kita melangkah pada tanggal 15 Desember, di mana yaitu membayar pemuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Di mana jurnalnya yaitu beban iklan pada kas di Bank BNI. Mana keterangannya yaitu membayar pemuatan iklan sebesar 2.600. Lanjut pada tanggal 16 Desember, di mana yaitu jurnalnya transaksinya itu menerima pelunasan piutang Galeri Hatmini. Jadi jurnalnya itu adalah kas di Bank BNI, diskon penjualan pada piutang dagang.
Nah, bisa dilihat dari transaksi tanggal 6 di mana galeri Admini membeli barang dagangan sebesar 8.500 dan pada tanggal 7.14 galeri Admini meretur atau mengembalikan barang dagangan tersebut sebesar 1.500. Nah, sisa piutang dari galeri Admini ini adalah 7.000 karena pembelian terjadi pada tanggal 6 Desember dan pembayaran dilakukan pada tanggal 16 Desember, maka galeri Admini ini masih mendapatkan potongan. Jadi jurnalnya itu adalah beban kas BNI pada piutang dagang. Kas di bank BNI ini sebesar 6.860 140 7.000. Di mana keterangannya itu adalah menerima pelunasan utang. Dilanjut pada transaksi tanggal 19, yaitu membeli barang dagang secara tunai sebesar 11.800, di mana jurnalnya adalah kas di bank BNI diskon penjualan di mana jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada kas di bank BNI. Di mana keterangannya itu adalah membeli barang dagang. Persediaan barang dagang itu sebesar 11.800. Pada tanggal 19 yang kedua, yaitu melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arista sebesar 9.000 tanpa mendapatkan diskon. Yaitu jurnalnya adalah utang dagang pada kas di bank BNI. Dengan keterangan melunasi utang. Sebesar 9.000. Lanjut lagi pada tanggal 20, yaitu menjual kain batik pada Konstantia dengan termin kredit 1/10 N30 PB shipping point senilai 26.000, beban pokok penjualan 13.200. Di mana jurnal yang pertama yaitu piutang dagang pada penjualan. Sebesar 26.000. Lalu jurnal yang kedua yaitu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Lalu keterangannya yaitu adalah
menjual batik. Beban pokok penjualan ini sebesar 13.200.000. Dilanjut pada transaksi tanggal 21 Desember, yaitu untuk membantu pelanggan Waserba 81 menerangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian batik Kostianti pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 lalui jasa kurir TIK. Ongkos ini akan ditagih sebagai piutang. Jurnalnya yaitu piutang dagang pada kas di Bank BNI. Dengan keterangan yaitu menerangi ongkir pembelian. Piutang sebesar 1.100. Dilanjut pada tanggal 21 Desember yaitu menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Dimana benarnya yaitu kas di Bank BNI pada piutang dagang. Dengan keterangan penerimaan pelunasan. Sebesar 17.600. Lanjut pada tanggal 21 yang kedua yaitu membeli 40 leasing kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 POB destinasian sebesar 20.000. Dengan jurnal yaitu kas di Bank BNI pada persediaan barang dagang pada utang dagang dengan keterangan membeli batik. Sebesar 20.000. Lanjut pada tanggal 24 Desember itu meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Jurnalnya itu utang dagang pada persediaan barang dagang.
dengan keterangan itu meretur barang sebesar 2.000. Dilanjut pada tanggal 26 yaitu menerima retur barang dari Ibu Eupelia, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200, beban pokok penjualan dari barang yang diretur sebesar Rp700. Jadi jurnalnya itu adalah retur penjualan, ada dua, yaitu retur penjualan pada kas di Bank BNI dan persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan. Dengan keterangan menerima retur. Retur penjualan pada penjualan di sini sebesar 1.200. Persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan sebesar Rp700. Dilanjut pada tanggal 28 Desember, yaitu membayar gaji Desember staf penjualan 7.600 dan staf administrasi sebesar 4.800. Jadi jurnalnya itu beban gaji penjualan, beban gaji administrasi pada kas di Bank BNI. Dengan keterangan yaitu membayar gaji sebesar 7.600 pada penjualan dan 4.800 pada administrasi. Kas di Bank BNI atau aslinya itu sebesar 12.400. Dilanjut pada tanggal 29, yaitu membeli perlengkapan toko atau kantong pembungkus serta struk label sebesar 800. Jadi jurnalnya itu adalah perlengkapan toko pada kas di Bank BNI. Dengan keterangan membeli perlengkapan. Sebesar Rp800. Lanjut pada tanggal transaksi pada tanggal 30, yaitu
menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranusatya dengan termin kredit 2/10 N/30, biaya bersih PIM poin senilai Rp18.750, beban pokok penjualan Rp11.250. Jadi jumlahnya itu adalah ada dua, yaitu piutang dagang pada penjualan, kedua yaitu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Ada sebesar Rp18.750. Pokok penjualan pada penjualan itu sebesar Rp11.250. Jadi keterangannya adalah menjual kemeja batik, menjual. Lanjut pada transaksi 30. Yaitu menerima pelunasan piutang dari butik Konstianti atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Jurnalnya adalah kas di Bank BNI, diskon penjualan pada piutang dagang. Keterangannya itu menerima pelunasan. Kasnya sebesar Rp26.840. Yang kedua sebesar Rp260. Piutang dagang sebesar Rp27.100. Dengan keterangan yaitu menerima transaksi yang terakhir, yaitu melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Dia jurnal adalah utang dagang pada persediaan barang dagang kas di Bank BNI. Dengan keterangan melunasi pembelian, di mana utang dagang di sini sebesar 18.000, persediaan barang dagang Rp180, dan kas di Bank BNI sebesar 17.820. Jadi jumlah atau total keseluruhannya adalah sebesar 314.000. Baiklah, setelah kita melakukan penjurnalan,
Maka kita melangkah ke bagian buku besar, di mana yang pertama di sini yaitu kas di Bank BNI. Kita masukkan saldo awalnya. Setelah itu kita masukkan dari jurnal pertama, jurnalnya, jurnal umumnya. Setelah itu kita pindahkan, kita tambahkan dia di sebelah debit dan dikurangkan ke sebelah kredit. Maka ini adalah itu adalah hasil. Setelah itu kita masukkan ke neraca saldo setelah jurnal. Setelah itu kita masuk ke piutang dagang, sudah persediaan barang dagang. Yang keempat itu asuransi dibayar di muka. Kita masukkan semua akun-akun ke buku besar. Setelah itu kita masukkan jumlah dari buku besar itu ke neraca saldo setelah jurnal. Lalu kita ke jurnal penyesuaian, di mana di sini yaitu ada semua beban-beban atau beban yang harus dibayar. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Setelah itu kita ke neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, hasil dari itu. Setelah itu kita masukkan ke neraca lajur. Neraca lajur ini di sini ada daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo sebelum setelah penyesuaian, laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kita masukkan di sini. Setelah itu kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangan atau neraca, di mana di sini yaitu pertama ada harta dan utang dan modal, di mana harta ini ada dua, yaitu harta lancar, harta lain-lain. Kita masukkan yang pertama itu di harta lancar itu pertama di kas, piutang usaha, perdagangan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko dan peralatan kantor. Setelah itu kita jumlah. Di sini ada harta lain-lain, di mana di sini termasuk itu adalah akumulasi depresi peralatan toko, akumulasi depresi peralatan kantor. Terus kita jumlah. Lalu di jumlah harta di sini itu kita kurangkan dari harta tetap dan harta lain-lain, di mana harta tetap di sini jumlahnya adalah 982.850 dikurang dengan harta lain-lain sebesar 145.600. Jadi jumlah dari hartanya itu ada sebesar 837.250. Setelah itu kita melangkah ke utang dan modal, di mana utang ini ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Di mana utang jangka pendek pertama itu adalah utang dagang, utang gaji, beban yang harus dibayar. Setelah itu ada utang bunga. Nah, jumlahnya itu sebesar 62.200. Kita masuk ke utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu ada sebesar ada yang termasuk itu adalah utang bank sebesar 80.000 dan jumlahnya itu sebesar 80.000. Nah, kita masuk ke modal. Modal di sini itu ada dua, yaitu modal dan laba, di mana jumlah modalnya itu ada sebesar 695.030. Lalu kita jumlahkan antara utang dan modal, ada sebesar 837.250.000. Terus itu di sini ada laporan perubahan ekuitas, di mana laporan ekuitas ini ada yang ditambah dan dikurangi. Saldo awalnya itu ada sebesar 100.000 dan yang ditambah di sini ada laporan bersih setoran modal, di mana laba bersihnya itu ada sebesar 814.830 rupiah. Nah, jumlah penambahannya di sini ada sebesar 500
14.830. Nah, yang dikurangi di sini ada yang namanya dividen sebesar 90.000. Jadi jumlah pengurangannya itu ada sebesar 90.000. Dan saldo akhirnya di sini itu ada sebesar 424.830 rupiah. Lalu kita melangkah ke jurnal penutup, di mana di sini jurnal penutup yaitu pertama ada penjualan, terus ada ikhtisar laba rugi, dan beban-beban dan laba rugi, di mana penjualan di sini sebesar 2.227.830, di mana termasuk ada retur dan potongan penjualan sebesar 64.500. Diskon penjualan ada sebesar 40.000. Ikhtisar laba rugi ada sebesar 2.123.350. Di mana di sini ada ikhtisar laba rugi, di sini ada beban-beban. Jadi ikhtisar jumlah dari beban-bebannya itu ada sebesar 1.708.520. Dimasukkan ke ikhtisar laba rugi. Yang ketiga di sini yaitu ikhtisar laba ruginya ada sebesar 414.030 dan saldo labanya 414.830. Jadi jumlahnya dari jurnal penutup ada sebesar 4.351.180.000. Yang terakhir ada yang namanya jurnal pembalik, di mana di sini yang beban-beban dan utang kita balik, di mana di sini ada 3 yaitu utang gaji. Lawannya ada beban gaji penjualan, beban gaji administrasi. Yang kedua itu ada beban yang harus dibayar. Lawannya beban listrik, air dan telepon toko, dan beban listrik, air, telepon toko. Ada 2. Jadi yang ketiga itu ada utang bunga pada lawannya itu beban bunga. Jadi jumlah jurnal pembalik yaitu sebesar 6.820.000. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai perusahaan dagang menggunakan metode perpetual. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.